Halo Sobat YouTube, kembali lagi di Jejak Pengelana Channel. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang storage dari sebuah komputer atau laptop, di mana storage ini cukup berpengaruh ketika teman-teman menyalakan sebuah komputer. Performanya akan cepat atau lambat itu sedikit dipengaruhi oleh hard disk. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga share kalau teman-teman anggap video ini bermanfaat. Oke, pertama saya akan sedikit menjelaskan tentang komponen komputer. Apa saja sih yang harus ada untuk merakit sebuah komputer? Komponen utama yang harus ada agar sebuah CPU bisa nyala adalah motherboard yang pertama. Terus yang kedua prosesor, yang ketiga RAM, yang keempat hard disk, yang kelima power supply. Dari beberapa bagian yang sudah saya sebutkan tadi, CPU sudah bisa nyala, tetapi belum bisa ditampilkan dalam bentuk gambar yang dimana itu butuh sebuah monitor untuk menampilkan proses dari CPU itu sendiri. Adapun komponen lain yang teman-teman lihat di gambar seperti LAN, CD-ROM, dan VGA card itu adalah custom atau tambahan ya. Kalau teman-teman butuh komputer untuk desain grafis atau video editing, teman-teman butuh VGA card agar prosesnya smooth atau halus, mudah, tidak terlalu banyak lagging. Oke ya, cukup untuk pembahasan pengenalan singkat mengenai komponen komputer. Untuk selanjutnya kita lanjut ke pembahasan tentang perbedaan hard disk SSD SATA dan SSD M.2 NVMe. Oke, ini adalah tampilan Task Manager di Windows 10. Di Windows 7 juga teman-teman bisa lihat ketika menyalakan sebuah komputer, terus teman-teman ketik di keyboard Ctrl Alt Delete, pilih Task Manager, nanti akan keluar tampilan Task Manager di Windows 7 atau di Windows 10. Nah, pada kali ini teman-teman lihat proses dari disk atau hard disk itu nyampe di 100%. Teman-teman pernah nggak sih ngerasain ketika buka laptop kentang, RAM-nya masih ada yang 2 GB, sementara storage-nya masih hard disk, rasanya lemot banget. Karena teman-teman perlu ketahui ketika teman-teman menjalankan sebuah laptop atau komputer dengan beban pekerjaan yang cukup berat, ketika random access memory atau RAM penuh, dia akan auto swap ke hard disk kalau storage-nya masih hard disk ya. Jadi nanti akan saya jelaskan berapa speed dari hard disk, berapa speed dari SSD M.2 SATA dan M.2 NVMe. Hard disk adalah kelas storage yang paling rendah. Speed read write-nya kurang lebih di 100 Mbps up to-nya ya. Tapi jarang sekali saya temui write dari hard disk itu nyampe di 100 Mbps, kurang lebih di 50 sampai 70 Mbps. Jadi teman-teman harus tahu dulu masalah di laptop teman-teman itu masalah RAM yang kurang lega atau kurang besar kapasitasnya, atau masalah hard disk yang read write-nya terlalu rendah. Di sini teman-teman bisa lihat 100% load dari hard disk, berarti masalahnya ada di hard disk. Kita asumsikan RAM yang kita punya adalah cukup, misalkan 8 GB. Masalah keduanya, setelah RAM lega, teman-teman juga butuh transportasi yang cukup cepat dalam hal ini untuk baca tulis proses di laptop, dimana hard disk nggak bisa untuk mengcover kecepatan dari prosesor dan RAM, sehingga bottleneck-nya adalah di hard disk. Cukup mudah sebenarnya teman-teman ketika teman-teman punya laptop kentang di bawah tahun 2020 yang rata-rata storage-nya masih hard disk, teman-teman tinggal beli SSD SATA di mana interface-nya seperti ini. Yang sebelah kiri ini adalah hard disk atau HDD. Di dalamnya adalah
disk atau piringan yang selalu berputar. Ketika hard disk ini rusak, kemungkinannya kecil untuk bisa di repair. Nah, sebelah kanan ini adalah SSD, solid state drive, pengganti dari hard disk. Caranya nggak sulit ya, teman-teman tinggal beli, karena secara interface ini sama, 2,5 inch. Tinggal hard disk lama ditarik atau diangkat, digantikan dengan SSD. Secara performa, hard disk ini adalah hasil tes dari hard disk WD Blue 1 tera. Kurang lebih hasilnya seperti itu kawan-kawan. Dia read di 128 up to nya ya, write-nya di 150 Mbps. Nah, untuk angka segitu menurut teman-teman tinggi atau rendah? Sedangkan untuk SSD SATA, performanya teman-teman bisa lihat, read-nya di 494 dan write-nya di 325. Hampir 2 kali lipatnya, bahkan lebih ya. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, apa sih SSD? Kenapa harus pilih SSD? Karena itu akan membantu proses pekerjaan teman-teman ketika menggunakan komputer atau laptop. Silahkan teman-teman pilih dan tentukan sendiri. Sedangkan saya masih punya satu pilihan lagi, yaitu SSD M.2 NVMe. Untuk laptop-laptop generasi baru di atas tahun 2020, kebanyakan laptop yang beredar itu sudah menggunakan SSD SATA. Sedangkan di atas tahun 2001 atau 2002 sekarang, tidak sedikit laptop yang sudah menggunakan M.2 NVMe. Secara interface atau bentuk atau dimensi, ini lebih kecil dari M.2 SATA ya. Karena yang M.2 SATA itu 2,5, sementara M.2 NVMe ini lebih kecil. Teman-teman perlu ketahui, ini lebih kecil dari RAM PC ya. Tapi secara performa dia ngacir, ngebut banget. Bahkan di spesifikasinya bisa nyampe 3000-an. Ini adalah hasil tes dari SSD M.2 NVMe yang saya punya. Karena generasi laptop saya masih di generasi 6, dia cuma sampai read-nya di 663 dan write-nya di 349. Itu adalah hasil tes dari SSD saya yang saya pakai di laptop, speednya di 600-an. Sementara kalau kita balik lagi ke hard disk, read-nya cuma 128 dan write-nya di 150. Sekarang kita kembali lagi ke SSD SATA, ini 494, write-nya di 328. Sedangkan untuk SSD M.2 NVMe di 663 dan 349. Bagaimana menurut teman-teman? Nah, ini adalah tipe interface yang ada di laptop atau di komputer. Dari mulai SATA generasi 1, SATA generasi 2, SATA generasi 3, M.2 SATA, NVMe atau M.2 PCIe ya. Jadi teman-teman bisa lihat SATA generasi 1 up to nya di 150 Mbps, SATA generasi 3 di 300 Mbps, SATA generasi 3 di 600 Mbps, dan M.2 SATA sama dengan SATA 3 masih di 600 Mbps. Sedangkan untuk M.2 PCIe atau M.2 NVMe itu di 3500 dan write speednya di 3100. Bahkan di M.2 PCIe generasi 4 itu nyampe di 4950 dan 4250. Buat teman-teman yang masih punya laptop kentang, spek rendah, RAM 2-4 GB dan storage-nya masih hard disk, buruan deh ganti ke SSD, pasti kerasa banget perbedaannya. Performa dari SSD cukup mendongkrak performa dari komputer atau laptop kita. Emang dari sisi harga, SSD lebih mahal ketimbang hard disk. SSD yang 120 GB di kisaran harga 300 sampai 350. Sedangkan yang 240 GB di 450 sampai 500-an. Itu untuk SSD SATA.
Sedangkan untuk SSD M.2 NVMe atau PCIe itu lebih mahal lagi, bisa 400 yang 120 GB, yang 240 GB bisa 500 ke atas. Teman-teman cukup ganti sistemnya atau OS-nya menggunakan SSD, sementara storage masih digunakan untuk buffer penyimpanan terakhir. Jadi laptop teman-teman dijadikan hybrid, OS-nya dipasang atau diinstal di SSD dan penyimpanan teman-teman masih menggunakan hard disk. Pertanyaannya adalah harddisknya disimpan di mana? Kan tadi udah dicabut pakai SSD. Teman-teman perlu beli satu part lagi, namanya HDD caddy. Seperti ini bentuknya. Buat laptop teman-teman yang masih punya CD-ROM, CD-ROM-nya mending diangkat ya, diganti dengan HDD caddy. Harddisknya dipasang ke HDD caddy dan dipasang lagi di slot CD-ROM. Ini plug and play dengan CD-ROM, tinggal menyesuaikan laptop teman-teman CD-ROM-nya yang 12,2 ya atau 9,7 ketebalan CD-ROM-nya. Disesuaikan berapa kebutuhannya. Harddisk lama pasang di caddy dan SSD pasang di X slot harddisk lama. Silahkan tentukan sendiri kebutuhan teman-teman, apakah perlu upgrade ke SSD atau masih cukup menggunakan harddisk. Saya yakin ketika teman-teman sudah menggunakan SSD pasti enggan untuk balik lagi ke harddisk. Terima kasih, see you next video.